Kesadaran kedua dari dialog antara penguasa dengan Jalaluddin Rumi tadi adalah bahwa kesadaran akan situasi. Manusia seringkali menyadari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Allah adalah sumber segala pujian. Maka di pagi hari ini marilah kita berhimpun, dan bersama kita telah berhimpun di sini untuk menginsafi segala kenistaan. Allah adalah penggerak hati, maka tanpa izinnya tiadalah kuasa hati manusia, hati dan kaki manusia melangkahkan diri untuk menggapai ridhonya. Kepada Allah kita haturkan syukur dalam laku kehidupan dan tidak hanya dalam tutur. Nabi Muhammad adalah cahaya kehidupan. Kepadanya kita panjatkan sholawat dan salam, juga kepada sahabatnya yang mengikrarkan kesetiaan dalam perjuangan menegakkan ajaran Islam. Kepada Nabi Muhammad kita memohon syafaat pada hari ketika lisan hanya mampu tercekat hebat, hanya tangan dan kaki bersaksi atas apa yang diperbuat, dan dari syafaat kita gantungkan harap untuk selamat di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita berhimpun di sini di bawah siraman sinar matahari yang barangkali bagi sebagian kita merasa ini adalah sinar yang panas, tapi mungkin sebagian merasakan sebagai sinar yang hangat, atau mungkin juga biasa saja. Tapi kita bersemangat berhimpun di sini meskipun di bawah guyuran sinar matahari yang mungkin terasa panas tadi, oleh karena kita bersama-sama memiliki satu harapan atau berhimpun di dalam sebuah perasaan, yaitu keinginan untuk meraih kemenangan dan ketakwaan. Maka demikianlah ibarat Ramadan dalam kehidupan umat Islam. Ramadan sebagai sebuah bulan di dalam sistem kalender Hijriah, menurut tuturan sejarah, diambil dari kata-kata Romido atau Romdo, yang artinya adalah panas sinar matahari yang membakar. Maka disebut bulan Ramadan karena pada umumnya bulan itu hadir bersamaan dengan
bulan atau bertepatan dengan musim panas di kalangan masyarakat Arab, dan kemudian dijadikan sebagai ibarat bahwa Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa-dosa. Di samping itu, sebagaimana sinar matahari pada pagi hari ini yang akan memberikan kesehatan kepada kita, maka panas di bulan Ramadan sebagaimana ibarat tadi diharapkan mampu menjadikan jiwa kita tertempa. Karena itu, dalam kesempatan kali ini ada dua kesadaran yang bisa kita petik dari pelajaran Ramadan. Dalam salah satu kitabnya yang masyhur berjudul Fihi Ma Fihi, Jalaluddin Rumi, seorang ulama besar yang lahir di Samarkand pada tahun 604 Hijriah atau 1207 Masehi, menuturkan sebuah kisah tentang seorang penguasa. Pada satu saat sang penguasa berdialog dengan Jalaluddin Rumi dan sekaligus disaksikan oleh para pengikutnya. Penguasa itu mengatakan, "Rumi, pada zaman dahulu orang kafir menyembah berhala dan bersujud kepadanya. Kini kita melakukan hal yang sama. Kita pergi dan bersujud kepada bangsa Mongol. Karena pada saat itu yang menguasai dunia muslim adalah bangsa Mongol. Kita melayani mereka. Namun di luar pelayanan yang kita lakukan kepada mereka itu, dalam hati kita masing-masing ternyata kita memiliki berhala-berhala lainnya, seperti ketamakan, hasrat nafsu, dendam dan kedengkian yang sadar atau tidak semua kita patuhi." Maka sang penguasa bertanya kepada Rumi, "Lalu masih pantaskah kita menyebut diri sebagai muslim?" Menjawab pertanyaan dan sekaligus perkataan sang penguasa, Rumi kemudian mengatakan, "Wahai tuanku, namun ada yang berbeda di sini dari apa yang tuanku katakan. Dalam pikiranmu terlintas pandangan bahwa perilaku semacam itu sungguh buruk dan tak bisa diterima. Itu terjadi karena mata hatimu telah melihat sesuatu yang agung, sehingga engkau bisa menunjukkan mana yang baik dan mana yang keji. Air asin akan terasa asin bagi lidah, tetapi hanya lidah yang pernah merasakan air manis yang bisa merasakan asin itu adalah asin. Artinya, sesuatu menjadi jelas setelah melihat kebalikannya. Demikian Allah menanamkan cahaya iman dalam jiwamu, sehingga engkau bisa melihat hakikat sebuah perbuatan." Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, dari dialog ini terungkap bahwa sang penguasa dengan sangat baik menggambarkan berhala-berhala dalam diri manusia. Hari ini mungkin kita sudah tidak menyembah berhala, tapi di dalam diri kita ada berhala-berhala yang lain. Sementara Jalaluddin Rumi melihat masuknya cahaya ilahi ke dalam jiwa sang penguasa itu merupakan sebuah rahmat yang luar biasa, sehingga penguasa itu mampu membedakan dua hal yang bertentangan dan mengambil sikap atasnya. Maka jika dihubungkan dengan puasa Ramadan yang baru saja kita lewati, percakapan atau dialog ini memiliki hubungan yang sangat erat. Setidaknya ada dua pelajaran tentang kesadaran yang bisa kita petik darinya. Pertama adalah kesadaran sang penguasa akan adanya berhala-berhala dalam diri manusia. Itu merupakan sebuah kesadaran simbol, sebuah ibarat bahwa manusia ini gampang terjebak ke dalam tipu daya dunia. Lebih jauh, kesadaran itu mengajak untuk melihat berhala-berhala apakah yang ada dalam diri kita. Setiap diri kita pastilah menyimpan berhala-berhala itu. Entah itu berhala dalam wujud ketamakan, sulit bersyukur, kecemburuan individual dan sosial, kemudian juga perasaan tak pernah puas dalam memenuhi dahaga atas hasrat duniawi atau pangkat dan jabatan. Namun, apakah sesungguhnya berhala yang ada dalam diri kita itu? Sepenuhnya diri kita sendiri yang mengetahuinya. Karena itulah Ramadan mengajak kita dengan bakaran panasnya tadi itu
untuk membakar berhala-berhala itu, sehingga kita mampu mengenali diri kita sebagaimana mestinya. Memang cinta kepada dunia tidak dilarang di dalam Islam, akan tetapi kecintaan yang berlebihan akan menjadikan kita melupakan tujuan hidup. Surah Ali Imran ayat 14 menyatakan, zujina linnasi hubus sahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang mereka inginkan, yaitu berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi, dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang paling baik. Akan tetapi di luar persoalan ini, Islam mengajarkan agar kecintaan pada hal-hal duniawi jangan sampai menjadikan seseorang muslim terpedaya. Jika terpedaya, kecintaan itu justru akan mengarahkan manusia kepada pemenuhan hawa nafsu, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dengan bahasa lain, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar, jika kita berpikir tentang sesuatu secara berlebihan dan menjadikan hal yang kita pikirkan itu sebagai tujuan utama, maka kita sering mengatakan kita telah menuhankan sesuatu itu. Atau dalam bahasa yang berbeda juga dikatakan kita telah memberhalakan sesuatu yang berbeda yang menjadi tujuan itu. Kesadaran kedua dari dialog antara penguasa dengan Jalaluddin Rumi tadi adalah bahwa kesadaran akan situasi. Manusia seringkali menyadari keadaan yang dialami sesungguhnya lebih baik dari keadaan-keadaan lainnya, manakala manusia telah mengalami suatu keadaan yang lebih buruk. Sebagai misal, bagi sebagian manusia yang tak pernah merasakan kepahitan hidup dalam bentuk kekurangan makanan, akan sangat sulit untuk mencerna apa makna rasa lapar. Dengan berpuasa, kita semuanya yang barangkali tidak pernah atau jarang merasakan rasa lapar akan segera merasakan betapa pahitnya hidup dalam lilitan rasa lapar. Kalau kita puasa, menahan lapar, ada harapan bahwa nanti maghrib ketika adzan berkumandang kita berbuka puasa. Maka jika ini kita tarik ke dalam kehidupan nyata, orang-orang yang tidak bisa makan karena memang tidak ada yang dimakan, maka harapan untuk makan pun tidak ada. Maka sebagaimana ibarat yang diajukan oleh Jalaluddin Rumi tadi, bahwa air asin akan terasa asin manakala seseorang pernah mereguk minuman yang manis rasanya. Maknanya adalah kenikmatan hidup yang dirasakan seseorang akan benar-benar muncul dan terasa sebagai kenikmatan hidup setelah mengalami penderitaan, baik dalam arti faktual maupun dalam arti kiasan. Maka dalam kehidupan sosial, masyarakat modern menyebut ini sebagai empati dan solidaritas sosial. Sebuah situasi untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan kemudian turut serta merasakannya dalam bentuk memberikan santunan atau memberikan pelayanan sosial. Inilah singkatnya, dengan menggunakan ukuran dua jenis kesadaran di atas, puasa mengajak kita semuanya untuk melakukan perenungan ke dalam dan sekaligus keluar. Perenungan ke dalam diri kita mengambil bentuk perenungan atas berhala-berhala dalam diri. Pada tahap berikutnya, jika berhala-berhala dalam diri kita itu telah kita ketahui, maka kita juga harus memiliki tekad kuat, berupaya untuk melakukan pelemahan atau bahkan penghancuran atas berhala-berhala itu melalui latihan pengendalian diri, atau yang disebut oleh para ulama sebagai riyadhah,
selama bulan puasa Ramadan ini, dan kemudian mewujudkannya di setiap masa kehidupan di luar Ramadan. Pada saat yang sama, puasa mengajarkan refleksi atau perenungan keluar, yakni membangun kepekaan sosial masyarakat sehingga muncul empati dan solidaritas bagi sesama. Puasa mengandung makna hakiki dan majazi atau makna kiasan akan kepedulian kepada sesama. Namun kepedulian kepada sesama itu kadang sulit diwujudkan karena sebagian orang tidak mengalami secara langsung apa yang dialami oleh orang lain. Menangkap kedua makna puasa itu untuk mempertinggi solidaritas atau kepekaan sosial adalah sangat penting agar kita semuanya tidak menjadi pribadi-pribadi yang terbelah. Makna pribadi yang terbelah itu adalah kebaikan yang kita tanam kepada sesama manusia harus kita sadari itu adalah merupakan investasi bagi kehidupan kita sendiri dan bukan untuk orang lain. Firman Allah dalam surat Muzammil ayat 20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhamu ajra." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Pribadi yang terbelah adalah mereka yang menampilkan dua sisi bertentangan dalam dirinya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki pengetahuan agama memadai, pengalaman spiritual yang menakjubkan, dan ketaatan ritual yang tinggi, namun pada saat yang sama hatinya tak tergetar melihat ketimpangan sosial di sekitarnya. Karena itulah ulama dari Mesir, Syekh Yusuf Qaradawi, pernah menyebutkan yang disebut sebagai fikih prioritas. Fikih prioritas itu adalah bahwa di dalam menjalankan ibadah tidak hanya ibadah ritual yang perlu kita fikirkan, tapi juga ibadah sosial. Misalnya beliau mengatakan, jika ada orang kaya, antara pergi haji yang wajib sudah dilaksanakan, kemudian haji berikutnya, dia memiliki kemampuan untuk haji berkali-kali, tapi pada saat yang sama ada anak-anak yang tidak bisa sekolah oleh karena kemiskinan yang mendera keluarganya. Kalau dia tetap pergi haji, sementara anak-anak itu tetap tidak bisa sekolah, kata Yusuf Qaradawi, maka dosa sosial yang ditanggung lebih besar daripada pahala ibadah ritual yang dia lakukan. Karena itu, kata Syekh Yusuf Qaradawi, menyekolahkan anak-anak itu jauh lebih utama daripada pergi haji yang kedua kali, 3 kali, 4 kali, atau bahkan 5 kali. Maka inilah renungan kita di bulan Ramadan yang telah kita lewati, supaya kita semuanya terhindar dari hal-hal tersebut. Setidaknya 2 kesadaran tadi menjadi bagian dari 2 pelajaran dasar yang bisa kita tangkap dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena agama bukan hanya persoalan pemahaman ritual, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana agama dipraktikkan dalam kehidupan, tidak hanya berkaitan dengan ibadah kita secara individu, tapi juga masyarakat. Maka kini ketika Ramadan telah meninggalkan kita, tugas berat yang nyata di depan mata adalah menghadirkan Ramadan di sepanjang tahun, termasuk di dalamnya adalah menghidupkan ajaran tentang 2 kesadaran di atas. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, maka pada hari yang suci ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan senantiasa memberikan kita pelajaran yang tidak berhenti pada bulan Ramadan saja, tapi juga mampu kita wujudkan di dalam kehidupan nyata sepanjang tahun. Dan mudah-mudahan pada tahun berikutnya Allah memanjangkan umur kita, sehingga kita bersama-sama bisa menikmati kembali bulan Ramadan, yang itu maknanya adalah kita melakukan kembali
recharging spiritual, ibarat baterai dari handphone atau laptop yang jika dipakai terus-menerus bisa aus. Meskipun kita telah bertekad menghidupkan Ramadan tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun, karena kehidupan kita yang serba penuh dengan tipu daya, bisa saja kita mengalami aus semangat dan aus istiqomah di dalam menjalankan agama. Sehingga mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan, tidak semata-mata kita mereguk kembali kenikmatan Ramadan, tapi juga memperkaya kembali, mengisi kembali baterai spiritualitas kita, sehingga kita senantiasa dalam lindungan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ya Allah, lembutkanlah hati kami sehingga kami bisa memberikan tetesan kasih sayang kepada sesama. Perbaikilah semua urusan-urusan di antara kami sehingga kami terhindar dari prasangka. Tunjukkanlah kami ke dalam jalan keselamatan sehingga kami terbebas dari kesesatan. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, selamatkanlah kami dari kesesatan dan tunjukkanlah kami kepada cahaya benderang. Wa najjinal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah semua yang Engkau berikan kepada kami sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu. Berikanlah berkah kepada pendengaran kami sehingga kami hanya mendengar hal-hal kebaikan. Berikanlah berkah pada pandangan kami sehingga kami hanya memandang hal-hal yang Engkau ridhoi. Maka berikanlah keberkahan juga kepada hati kami sehingga kami terhindar dari saling membenci dan saling berprasangka. Demikian juga jadikanlah istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan hanya dengan rahmat-Mu lah maka taubat kami Engkau terima. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Idukum mubarak wa asakum minal aidina wal faizin. Kullu amin wa antum bi khairin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.